Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dia membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan, emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak. Sekarang ibu pilih, ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari Lah mertua. bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, di sini ada video yang sangat menarik kita bahas, di mana sebelumnya kita mengetahui ada sosok anak gadis remaja yang mengkritisi KDM, mengkritisi Kang Deddy Mulyadi masalah kebijakan penggusuran kepada mereka yang tinggal di bantaran sungai, teman-teman. Di dalam video tersebut yang sangat viral sekali, anak remaja ini, perempuan remaja ini mengkritisi KDM dan sangat viral dan banyak sekali mendapatkan kecaman daripada netizen. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek itu yang dikucurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Dan di dalam video ini terlihat Kang Deddy Mulyadi mengundang beberapa pihak yang terkena gusuran tersebut. Salah satunya anak gadis itu, teman-teman. Tetapi di dalam video yang kita lihat, yang kita tonton, itu anak gadis ini memang sangat ngeyel sekali, teman-teman. Lebih seolah-olah lebih pintar daripada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh KDM. Coba kita saksikan berikut ini, teman-teman. Lalu kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? Coba di bawah. saya bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda, Gayanya selangit ini. nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali lagi. Iya. Iya, Tapi Pak. sekolahnya bu gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, Ah. wisuda itu tuh pengeluarannya itu lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek Pak. Proyek Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Nah, tuh, kena tuh. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Iya, betul, hanya di Wisuda Indonesia. siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya, Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Lah iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa Dia dicicil. membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses Iya. belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak. Nah, Saya merasa betul. udah lulus ya. Di sini anak cewek ini, anak remaja ini sangat ngeyel sekali, teman-temannya. Meminta kepada KDM untuk memulihkan kembali kebijakan yang telah dihapus masalah perpisahan itu, masalah wisuda. Tetapi remaja ini masih ngotot agar diizinkan, agar diperbolehkan oleh pihak pemerintah Jabar agar bisa menjalankan perpisahan dan wisuda. Kita melihat antara Kang Deddy Mulyadi dengan anak remaja ini sudah bisa dikatakan adu mulut ya, adu mulut. Dan anak remaja ini pun masih ngotot, teman-teman. Yang bikin kita gregetan itu
caranya ngeyel itu loh teman-teman ya. Coba kita lanjutkan dulu. Ya, kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Ya. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang Gregetan siapa? saya. Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Iya. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar. Nah, semua. toh, betul. Kritik Betul. gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, Nggak nyambung logikanya. Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Ya, logikanya nggak gubernur tepat. ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya Lagian sebenarnya kalau kita pandang masalah manfaat dan mudaratnya diadakan acara perpisahan itu sebenarnya itu lebih banyak mudaratnya teman-teman. Yang pertama kita lihat akan membebani orang tua. Yang kedua, yang muslim tentunya bakalan meninggalkan sholat. Yang ketiga, yang adanya cuma coret-coret baju, tanda tangan baju dan macam-macam aksi-aksi mereka yang di dalam pelaksanaan perpisahan itu. Lah, toh itu kan nggak ada manfaat sama sekali yang melakukan coret-coretan baju tersebut. Apa salahnya kalau baju itu kalau memang masih layak dipakai ya disumbangkan, diinfakkan, dikasih sama adik-adik kelasnya biar lebih bermanfaat gitu loh. Ini acara perpisahan malah lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Tetapi anak remaja ini masih ngotot agar dilaksanakan perpisahan tersebut. ini dulu demo Ayo. itu menentang pemerintah, Ya. menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Iya, Kritik, pola Pak, pikirnya harus seperti itu, dirubah. Menurut saya Masih ngeyel. Laporannya nggak adil, Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Nah, ya betul. Teman-teman kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Ya betul. Karena kalau melibatkan Ya. sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Nah, ya. Bener nggak? Ya kan? Nah, kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia, bikin acara perpisahan, gak akan melibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan Nah, ya. tanggung jawab sendiri, tidak bawa institusi. Karena bagi saya, di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah, tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayari pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Gak ada orang sukses waktu SMP, SMA-nya hura-hura, gak ada. Betul sekali. Harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya merhatiin pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan. Nah, harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan. Bukan, aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing class, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu, kan yang bulinya orang tuanya. Iya. Kan? Jadi daya gini loh. Akhirnya ngangguk-ngangguk nih. Kritis itu pada hal yang positif. Gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara, Pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya, 1 Nah. juta 200. Ibu berapa Pakai juta? doang teman-teman. Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga. 1 juta doang. rumah swasta, Wira swastanya apa? dagang, Dagang apa? dagang botol, Hah? botol bensin, Botol bensin. 2 tak. botolnya. Botol kaca aja. Betul, Pak. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Setuju yang bayar? Iya, soalnya kan buat emang mental. setiap ini apalagi SMA ya. Jadi kedepannya kalau nggak ada kenangan kan ibaratnya ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke, saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani. Di sini antara anak dengan orang tua, ibunya hampir sama teman-teman ya. Pola pikirnya sama seperti yang kita lihat bahwa sama-sama ngeyel mau diadakan kembali acara perpisahan itu. Padahal itu sangat membebankan, memberatkan kepada orang tua.
tidak semua orang tua itu memiliki pendapatan yang cukup, pendapatan yang maksimal untuk melaksanakan acara perpisahan. Tapi ibu ini malah kuat ya meminta agar diadakan acara tersebut. Oke, sekarang ibu pilih, ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Di rumah aja nggak Kalau punya. demi anak nggak apa-apa. Oke, kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Nah, Iya, habisnya dapatnya dari Lah mertua. bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? cocok, Ini kan harus dirubah ya. cocok. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh, saya ngapain ngeluarin uang 10 juta? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Bukan miskin. Ya, kan miskin kan? Ngaku miskin malah. Ini harus dibenerin cara berpikir begini. Iya, Ibu betul. kalau modelnya Dibenarkan. begini, Ya, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau itu saya nggak usah bantu ibu deh. nggak usah dibantuin. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Iya, Berarti kan punya iya, kemampuan. nggak usah dibantuin Pak Kadem. Juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya. Teman-teman yang sepakat dengan KDM nggak usah dibantuin, silakan tinggalkan komentarnya ya. Nggak usah dibantuin, soalnya dia tuh udah mapan mau mengadakan perpisahan itu kan otomatis karena ada uangnya. Tentu dia orang yang berkecukupan ya, nggak usah dibantu. Enggak gitu Pak. Kan Nah, saya ngeyel lagi. video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Ah. Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Adil. Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada satpol pp datang, Ya, cuma pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Balik. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak. Ngotot lagi. Bayar Oke, kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah Nah. ada perpisahan. Kalau bermasalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Ngotot lagi. Saya bukan Ngeyel lagi. menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan mendukung. kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Ini dalam banget teman-teman ya. Ini sangat dalam banget ya. Anda miskin tapi jangan sok kaya. Anda miskin jangan bergaya selangit seperti itu ya. Ini sangat dalam sekali. Kalau seandainya anak cewek ini, anak remaja ini tidak menarik kesimpulan dari kata-kata Pak KDM ini udah keterlaluan sekali teman-teman ya. Berarti pola pikirnya masih jauh ya. Ini sangat dalam sekali. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Ya. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih, Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya Dari cara dia menjawab dan dari cara dia berbicara ini sangat nampak sekali ngototnya teman-temannya. Ngeyelnya minta ampun, anak dengan ibunya sama saja. Kalau kita lihat komentar-komentar netizen di videonya Kang KDM itu sangat luar biasa teman-teman. Coba teman-teman bacakan komentar ini saya tampilkan. Memang kalau dari keberanian remaja ini berbicara, kita akui cap jempol ya, tetapi isinya kosong. Tidak bisa menarik kesimpulan dari kebijakan positif yang diberikan oleh pemerintah Jawa Barat, khususnya dari Kang Deddy Mulyadi. Dan kita kembali kepada masalah perpisahan, seperti yang saya katakan, perpisahan itu lebih banyak mudaratnya daripada yang manfaatnya teman-teman.
hura-hura, tawuran, mabuk-mabukan, tidak sholat, bahkan coret-coret baju, itu semua adalah mudarat. Dan tentunya kembali kepada orang tua, apakah pola pikir yang semacam ini masih dipertahankan atau kita harus berubah untuk menjadi masa depan yang lebih baik? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah dan kita berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.